Saya sepakat tadi seperti apa yang dikatakan senior saya Bang Andi Rukman bahwa semangatnya harus tetap sama, pemilu harus damai, riang gembira karena itu salah satu cara untuk kita bagaimana menjaga iklim investasi akan tetap tumbuh, ekonomi kita tetap terjaga, tumbuh dan juga salah satu instrumen agar pemilu ini bisa berjalan dengan lancar dan damai, tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi kita gitu. Dari 3 sosok calon kita melihat bahwa ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Nah, dari kami melihat bahwa yang paling penting adalah keberlanjutan. Bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita yang bagus, pengendalian inflasi kita yang sangat baik hari ini, dan juga kita jangan lupa bahwa kita terselamatkan dari resesi global. Ini juga harus bisa tetap dipertahankan. Program ketiga-tiganya mempunyai program yang bagus, tapi saya menitik beratkan kepada bagaimana keberlanjutan pemerintahan yang sekarang ini bisa tetap diteruskan. Pemilu 2019 dengan 2024 berbeda ini, nambah. Jadi 3, berarti kita punya stok pemimpin luar biasa banyak. Dan pesta demokrasi ini harus kita sambut riang gembira, ya kan? Riang gembira karena satu saja kunci pengusaha itu. Kalau pemilunya ini berintegritas, maka pemilunya harus berkualitas. Untuk mendapatkan dia berkualitas, maka seluruh perangkat yang berada dalam tugas pemilu ini harus berjalan dengan baik. Apa harapan pengusaha? Satu, gitu ya. Kalau dari sisi keamanan, stabilitas bisa menjaga dengan baik, pasti juga senang. Ingat loh, negara lain ini mengakui bahwa Indonesia diharapkan tahun ke depan itu bisa naik tumbuh sampai 5,3% loh. Artinya tren yang dibangun oleh Pak Jokowi saat ini cukup baik, ya kan? Tapi tentu masih ada hal-hal yang perlu dirubah. Semua 3-tiganya yang naik, pasti juga pasti bicara perubahan kan? Yang bagus dilanjutkan, yang kurang diperbaiki. Nah, jadi karena saya ada di bidang konstruksi, tentu banyak hal yang saya ingin sampaikan bahwa bagaimana teman-teman pelaku jasa usaha konstruksi di seluruh republik ini supaya menjadi tuan di negerinya sendiri. Ada porsi-porsi buat mereka, ada segmentasi buat mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Dan karena saat ini kami perlu rasa bahwa banyak regulasi yang mendapatkan perizinan berusaha itu sangat sulit. Betul. Ya, jangan mendapatkan proyek, mendapat sertifikasi badan usahanya juga sulit. Betul. Ya. Nah itu yang menurut saya dari kalau kita istilahnya ada jenjang 6, jenjang 5, jenjang 4, bagaimana pekerjaan yang 2,5 miliar itu, pokoknya pakainya jenjang 4 aja. Kerjaan yang 7 miliar itu kerjanya jenjang 5. Kerjaan yang gede pakai jenjang 6. Jadi ada segmentasi yang harus dibagi. Saya pikir pelakunya juga ada hikmi kan. Teman-teman pelaku jasa usaha konstruksi UMKM ini di seluruh Indonesia 80% juga masih dominasi oleh teman-teman itu. Nah menurut saya ini harus dibuka ruang supaya teman-teman daerah itu bisa naik kelas, kesempatan berusaha juga masih makin mudah. Tapi kunci cuma satu, stabilitas, keamanan nasional harus kita jaga. Ya kan? Jadi namanya pesta demokrasi ya harus ya happy-happy. Karena ujung-ujungnya juga nanti siapapun yang bertarung ini, istilah Nahim itu bertanding untuk bersanding untuk membangun negeri ini. Jangan setelah selesai bertanding saling membunuh. Kita yang ada di dunia usaha ini ribut. Kata Ibu Henry, ini kita kebagian cuma bicara aja ini. Ya? Tapi pada saat ujungnya nanti mereka jadi satu. Jadi saya berharap ya ketiga konsultasi yang ada ini calon presiden dan wakil presiden merupakan aset yang menurut saya perlu sangat kita patuhi. Kalau masalah pemilihan ini kan demokrasi. Kita dilindungi oleh undang-undang siapapun itu dia. Betul. Ya, kita di asosiasi ini kan tak boleh memihak-mihak kan gitu ya. Tapi saya butuh Pak Andi untuk curhat sebenarnya apa yang menjadi permasalahan di dunia usaha ya. Tapi saya mau dengar dulu dari Mas Akbar dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Andi. Tadi kita juga sudah belajarin di awal sebenarnya ada masalah kemudahan berusaha, ada insentif, ada raihan posisi ease doing business, ada ranking kita yang cukup stagnan, ada permasalahan logistik, ada banyak hal gitu ya. Teman-teman di HIPMI sendiri melihat temuan-temuan yang disampaikan oleh tim riset dari CNBC Indonesia ini seperti apa Mas Akbar? Ya kita melihat bahwa dari realisasi investasi yang ditargetkan oleh pemerintah
sejauh ini masih achieve. Artinya kemudahan untuk berusaha ini juga regulasi yang dibuat pemerintah ini sangat friendly terhadap dunia usaha. Apa namanya, implikasinya adalah bahwa kemudahan berusaha itu tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah dengan kemudahan-kemudahan berinvestasi dan juga beberapa aspek-aspek yang dimudahkan oleh pemerintah, termasuk aspek permodalan, perizinan, aspek pasar yang lewat program digitalisasi, hilirisasi. Ini yang sebenarnya harus dipertahankan. Bagaimana ada nilai tambah dari sebuah program yang sangat luar biasa yang bernama hilirisasi, menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah, karena impact turunannya dari sebuah program yang namanya hilirisasi, tumbuhnya UMKM baru yang ada di daerah. Dan itu juga sekarang kita melihat bahwa program pemerintah mempermudah dan membuka ruang seluas-luasnya bagi teman-teman muda yang ada di daerah, terutama pengusaha-pengusaha baru ini bisa lahir, tumbuh, dan berkembang. Gitu. Kita melihat, makanya saya menitik beratkan pada semua kontestan ini adalah putra-putra terbaik bangsa, tapi kami melihat secara dari perspektif HIPMI memandang bahwa keberlanjutan tentang program yang sudah dimulai oleh pemerintahan sekarang ini harus tetap diteruskan. Karena apa? Karena akan ada resiko yang sangat besar apabila kita mengulang lagi dari awal. Karena kita akan rugi waktu, biaya, semua yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, effort yang selama ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi sia-sia dan kita akan memulai dari nol lagi. Untuk menuju negara maju yang kita targetkan 13 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara maju, ini kan kuncinya peningkatan income negara, ya kan, juga tumbuh dan lahirnya pengusaha-pengusaha baru yang hari ini cuma 3,4% untuk menuju negara maju, kita butuh 8 sampai dengan 10%. Dan pertumbuhan ekonomi kita juga harus ditingkatkan menjadi 8% sampai dengan 9% untuk menjadi negara maju. Nah, ini tidak terlepas dari aspek-aspek kemudahan untuk kemudahan membuka pasar, membuka peluang-peluang bagi anak-anak muda yang ada di daerah untuk bisa beraktivitas, menjalankan aktivitas usahanya dengan ada regulasi-regulasi pemerintah yang berpihak terhadap regulasi pemerintah berpihak terhadap pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. Itu yang harus dimanfaatkan di 13 tahun bonus demografi kita menuju Indonesia Emas gitu ya 2045 ya. Dengan berbagai macam hal dan mencetak kembali pengusaha-pengusaha muda baru di daerah gitu ya. Pak Sani, Anda mau berkomentar apa gitu ya? Jelas memang tadi seperti yang disampaikan ya oleh Bang Akbar, Pak Andi juga, bahwa tentunya pasti periode pemerintahan yang lalu ada hal-hal yang tentunya yang baik juga ya, dalam arti yang perlu dilanjutkan tentunya dengan perbaikan-perbaikan. Karena misalkan ambil contoh lah yang terkait dengan bagaimana reformasi regulasi dan birokrasi itu dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya tujuannya baik gitu ya. Namun di dalam pelaksanaannya, jadi selalu kita ini permasalahannya di implementasi. Jadi dalam turunan daripada peraturan perundangannya itu kemudian masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Ya, sehingga saya rasa kita udah tahu semua lah perizinan-perizinan dasar pada saat ini, baik yang menyangkut masalah tata ruang ya, KKPR, menyangkut lingkungan AMDAL yang menumpuk ya. Orang 2-3 tahun menunggu sampai bisa memulai kegiatan usahanya. Kemudian mengenai izin IPB ya, yang sekarang ditempel dengan yang namanya sertifikat layak fungsi juga, itu betul-betul banyak memberikan satu kendala-kendala bagi pengusaha untuk yang seharusnya itu bisa lebih cepat ya memulai suatu kegiatan usahanya, namun harus menunggu. Dan akhirnya ya kalau kita bicara dalam situasi pasar yang dinamis, itu menunggu itu sangat tidak tepat gitu ya, karena begitu ada momen kesempatan kita masuk, kalau kita tidak masuk, kita menunggu pihak lain ya, yang khususnya ada di belahan negara yang berbeda, itu pasti akan masuk duluan. Jadi itu contoh aja, jadi termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan, ini kalau figur pemimpin ya, kita berharap memang betul-betul, karena seorang pemimpin ya, di dalam struktur kabinetnya itu betul-betul dia harus bisa mampu dan juga bisa menyelaraskan daripada para pembantunya.
Saya rasa di Indonesia ini sudah sering ya kita tahu bahwa masalah-masalah yang berhubungan dengan sinkronisasi dan harmonisasi antar kementerian dan lembaga itu susah sekali. Satu kementerian, misalkan Kementerian Perindustrian di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menekankan bahwa pemerintah wajib mendukung terselenggaranya sarana prasarana industri, misalkan termasuk terkait dengan energi listrik, air baku dan segala macam. Namun mungkin kementerian yang lain menempatkan kalangan industri ya, dalam hal ini industri manufaktur misalkan yang membutuhkan air baku gitu ya, itu di peringkat yang kesekian gitu. Jadi kadang-kadang sinkronisasinya itu yang seringkali menjadi hambatan. Itu belum yang terkait dengan sinkronisasi antara yang di pemerintahan pusat maupun yang di daerah itu juga seringkali menjadi hal-hal yang menghambat daripada perkembangan kegiatan dunia usaha. Dari sisi implementasi peraturannya mungkin udah bagus, tapi dari sisi teknis ketika dijalankan di lapangannya itu yang banyak kendala berarti ya Pak Sani ya? Iya. Banyak yang halang berbagai macam hal gitu ya Pak Sani, yang Anda temui gitu sebagai pengusaha, benar Pak Sani? Ya betul, dan ya biasanya tuh kita ini yang ada di daerah ya, kebetulan bidang saya kan di pengembangan kawasan industri ya, di mana kita tahu persis bagaimana pemerintah melakukan roadshow ya di luar dan segala macam di dalam rangka menarik investor masuk ke dalam negeri. Tapi begitu dia sudah sampai di daerah-daerah, itu yang dihadapi itu bukan cuma pemerintah daerahnya aja, tetapi struktur di bawahnya ya. Itu semuanya lah, termasuk para informal leader ya. Itu betul-betul, jadi masalah ini survei yang memang dilakukan secara nyata yang oleh KPPOD, itu Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, itu yang nomor satu yang sering menjadi hambatan daripada industri di daerah itu adalah gangguan masyarakat. Tentunya masyarakat dalam tanda kutip ya. Jadi yang ngaku-ngaku masyarakat sekitar dan segala macam, padahal mereka itu memang ya dengan segala macam profesinya itu melakukan gangguan-gangguan sehingga kegiatan-kegiatan industri di daerah itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah ini di sini pemerintah harusnya tidak cukup hanya melakukan campaign atau roadshow atau promosi semata, namun pada waktu pelaksanaannya di daerah ini ya tentunya dengan melakukan koordinasi yang baik dengan aparat keamanannya, dengan pemerintah desanya dan segala macam itu betul-betul bisa berjalan baik. Kadang-kadang kita bicara undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada keputusan menteri, kemudian ada perda ya dalam hal ini yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota. Itu sampai di level kelurahan ada yang namanya perdes ya, peraturan desa. Jadi itu berlapis-lapis. Ya, yang namanya perda dengan perdes saja juga bisa berbeda juga gitu. Jadi ini yang kadang-kadang membuat para pengusaha itu lebih banyak waktunya itu tidak dipakai untuk memikirkan hal-hal yang untuk meningkatkan kinerjanya, namun waktunya gitu ya. habis Nunggu untuk ya, Pak? menghadapi masalah-masalah gangguan yang ada di lingkungan yang usahanya teknis gitu. ya. Nah kalau dari HIPMI, dari Mas Akbar sendiri melihat seperti apa? Ini kan kendala-kendala saya yakin juga pasti dialami oleh para pengusaha, khususnya juga pengusaha muda di HIPMI ya. Dan biasanya para pengusaha kan bisa mengajukan mungkin kayak gini dong biar nggak panjang gitu ya. Mungkin kalau misal dari sisi insight pengusaha untuk memberikan solusi gitu ya untuk memudahkan dan menarik juga orang buat berusaha terkait permasalahan-permasalahan tadi disampaikan Pak Sani, gimana nih Mas Akbar? Ya saya melihat ini lebih teknis ya sifatnya karena pemerintah dengan sangat concern dengan kemudahan perizinan ini, saya melihat effortnya sangat baik. Contohnya soal online single submission misalkan perizinan satu pintu. Tapi dalam teknisnya, dalam implementasinya di sana sini pasti namanya ini adalah sebuah program yang baru, pasti ada masih kendala teknis di dalamnya. Nah ini yang sebenarnya landasannya sebenarnya sudah diletakkan oleh pemerintahan saat ini, yang jangan sampai karena kontestasi politik yang akhirnya karena tidak berbeda persepsi terhadap keputusan atau kebijakan politik ini menghambat apa yang sudah dibuat oleh pemerintah saat ini. Contoh misalkan untuk kemudahan perizinan untuk berusaha
pemerintah sudah mencoba mensinkronisasikan kebijakan pusat dengan daerah lewat namanya OSS. Nah, apabila Online Single pemerintahan Submission. ke depan tidak meneruskan ini, berapa biaya yang kita rugi udah membangun sebuah sistem yang namanya OSS? Dan berapa juga biaya waktu yang kita perlukan untuk membangun lagi sebuah sistem yang sama, tapi karena tidak mau melanjutkan karena dislike dengan keputusan politik ataupun ini menjadi dispute dan akan mengganggu keberlangsungan perekonomian kita yang sebenarnya landasannya sudah dibuat sangat baik. Tapi dari sisi teknis saya paham betul apa yang disampaikan oleh Pak Sandi bahwa di sana sini di dalam sisi teknisnya pasti ada kendala ataupun memang ada sebuah challenging untuk bisa meneruskan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah ini. Tapi lagi-lagi menurut kami bagaimana keberlanjutan ini tetap akan dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya dan kami melihat dari semua calon ini juga melihat arah yang sama bahwa ke depan apabila kita mau menuju negara maju ini harus memang meneruskan apa yang sudah diletakkan landasannya oleh pemerintah saat ini. Oke, karena sebenarnya stepnya begitu ya sudah lumayan atau sudah cukup bagus begitu ya yang dijalankan ya. Bu Henry, 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini apakah memang peraturan-peraturan atau banyak hal yang dilakukan oleh Pak Presiden atau pemerintahan Jokowi cukup lumayan pro terhadap berusaha atau pengusaha begitu, sejauh ini yang Anda lihat seperti apa? Menurut saya bahwa inisiatif-inisiatif itu cukup banyak. Tapi kembali lagi ini kan implementasi ya. Satu implementasi dan yang kedua adalah menurut saya adalah keberpihakan yang kurang clear. Gitu. Nah jadi kalau saya rasa dari ketiga calon Keberpihakan kurang clear itu gimana tuh Bu? ini kita kan sebenarnya ada permasalahan bahwa pelaku nasional itu sangat memerlukan adanya affirmative policy. Jadi kita sangat berharap dari siapapun yang menang dari ketiganya ini meyakini bahwa hal itu perlu dilakukan, ya, bahwa aturan sudah dibuat, tapi kita tidak harus memberikan lingkungan yang persis sama antara yang di dalam negeri maupun mereka pelaku-pelaku dari luar, karena memang kondisinya berbeda. Dan yang kedua kita memang perlu untuk mengejar tadi ya, mengejar ketertinggalan dari pelaku-pelaku domestik ini agar mereka tidak hanya menang di dalam negeri bahkan bisa keluar. Nah, apakah nanti ini ada kemauan yang diimplementasikan di dalam kebijakan yang disebut dengan affirmative policy tadi? Nah, dulu 10 tahun ini di awal kita sangat berharap bahwa berbagai statement itu akan menunjukkan keberpihakan gitu ya. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya itu tidak terasa ya, sangat minim untuk nanti contoh-contohnya sangat banyak lah. Padahal kita hanya ingin ada perlakuan yang sama. Sama itu bukan berarti satu aturan untuk semua, tetapi ada aturan yang membuat mereka ada pada level yang sama. Nah ini yang harus difikirkan oleh calon presiden ini. Mau nggak melakukan itu? Jadi kita bukan berarti bahwa wah kita harus mempertimbangkan juga dong pelaku-pelaku dari luar untuk bisa mau ke sini. Kita lihat sekarang ini dunia itu justru tren dari kebijakan pemerintah itu lebih protektif. Ya. Nah jadi dalam kondisi seperti itu kita kemudian menafikan bahwa berbagai strategi dilakukan untuk sebenarnya pakai soft protection. Tapi kita ini rasanya kok kalau kita tidak seperti kebijakan negara lain itu rasanya kita akan menjadi berbeda. Salah sekali. Sekarang ini kita arah dunia itu bukan globalisasi, ya. Bahkan kita lebih kepada regionalisasi dan bilateral. Nah, jadi strategi itu harus difahami oleh 3 calon presiden itu bahwa kondisinya beda. Ya. Nah, jadi apakah betul mau melakukan itu atau tidak? Nah, baru nanti kita akan bicara prioritasnya itu ada di mana. Karena permasalahannya sangat banyak yang kita hadapi. Nah, jadi harus ada kemauan tadi itu. Keberanian yang diwujudkan di dalam kebijakan-kebijakan dan juga strategi. Jadi artinya jangan hanya kita berhenti pada kita harus kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan semata dengan pertumbuhan 5%, ya rata-rata 5% gitu, kita nggak akan bisa mengejar. Jadi sementara kita ada cara
yang bisa kita tiru dari banyak negara itu bisa tumbuh kok di atas 6%. Nah, jadi artinya harus mau untuk melakukan perubahan itu termasuk juga perubahan pendekatan tadi ya, perubahan strategi, perubahan paradigma gitu. Nah, jadi itu yang kita sangat setuju dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Sani, apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Andi Rukman, apa yang disampaikan oleh Ibu, bahwa pemimpin ini kan pengambil keputusan, pengambil keputusan membuat kebijakan. Ya. Pengimplementasiannya adalah bagaimana para menteri-menteri ataupun tim ekonomi yang dibentuk oleh sebuah kepemimpinan, seorang pengambil keputusan, mengimplementasi dan menjalankannya. Bahwa kebijakannya udah bagus, tapi pengimplementasiannya karena tim ekonominya yang mungkin ke depan ini harus dilihat oleh 3 baca pres yang akan bertarung untuk isu keberlanjutan ini. Oke, saya sepaham bahwa pemerintah sudah membuat program yang bagus, kebijakan yang bagus. Tapi tadi Pak Sani sampaikan bahwa ada opportunity loss gara-gara perizinan yang agak sulit. Itu dikarenakan sebenarnya karena sisi teknis, bukan soal kebijakan, regulasinya udah benar, tapi teknis pengimplementasiannya yang salah. Kenapa ya? Tim ekonominya harus yang benar. Makanya kita melihat bahwa ke depan bagaimana kita membedah bahwa siapa kira-kira tim ekonominya. Jangan lagi kita melihat bahwa ini 3 sosok capres, baca pres yang sekarang sudah ada dipampangkan di publik, tapi kita melihat kira-kira ini nanti siapa tim ekonominya yang bisa mengimplementasi dan mendeliver kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah sangat baik. Tapi tim ketua pemenangannya semuanya ekonomi semua nih. Ada nggak kira-kira yang satu hati gitu dari teman-teman ini?